khusus jamaah hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat, umur, sehat. Alhamdulillah kita gunakan dengan beribadah subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita banyak mendapatkan berkah, di akhirat mudah-mudahan dimasukkan surga bersama anak, istri dan keluarga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadzal muallif rahimahullah bi sirril asrar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, apa? Babu fadli yaumi Asyura. Bab menerangkan keutamaan tanggal 10 Asyura. Ya, mudah-mudahan ini tanggal 10 Asyura sering kita dengar dari para guru-guru. Banyak peristiwa-peristiwa. Saya pernah dengar ada ulama Kiai Solehin, tanggal 10 Asyura itu adalah katanya banyak pantangan yang harus dipantang. Kagak. Itu pantangan ada untuk orang kafir. Kalau orang Islam bagus katanya. Kenapa? Nabi Musa selamat dari kejar-kejaran Fir'aun. Nabi Adam diterima taubatnya tanggal 10 Asyura dan masih banyak lagi. Ya. Nah, pas tanggal 10 Asyura itu banyak amalan yang kita amalan, dari amalan yang berat sampai amalan yang ringan. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Ya. Yang berat jelas. Yang mudah-mudahan kalau nggak sampai yang berat, yang ringan pun kita ambil. Kenapa? Fadilahnya sangat besar sekali. Pertama, kita disunahkan puasa. Berat nggak puasa, Pak? Berat karena kita nggak ahli puasa, betul? Kalau yang puasa Senin Kamis mah enak. Ya, Pak. Masya Allah. Ada orang itu kerja berat, tetap aja ada yang Senin Kamis, tapi berkahnya Masya Allah. Ya. Nah, dianjurkan puasa 2 hari tuh, 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Atau 10 dan 11. Dianjurkan jangan puasa pas tanggal 10-nya, dianjurkan. Kalau kita lihat kalender kemarin yang lalu tanggal 1 Muharram hari Jumat, diperkirakan nanti Pak tanggal 9-nya hari Sabtu, tanggal 10-nya hari Minggu. Ya kalau nggak bisa hari Sabtu Minggu ya udah apa-apa Minggu, hari libur Pak ya, udah deh. Kalau nggak bisa sahur, ya udah sebelum tidur kenyamin. Tapi di sini Pak Ustadz, Masya Allah luar biasa ya, jam 3:30 udah, alhamdulillah sholawatan. Cukuplah buat sahur setengah jam. Kalau nggak bisa masak, udah beli ke warteg. Ya nasi nggak usah banyak-banyak lah, apa pakai sahur. Nggak sahur nggak apa-apa, minum niat. Ya, baik di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Kalau yang hari Sabtu nggak kerjakan Pak ya, nah, libur. Nih sabda Nabi,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu bersabda, man shoma yauma asyura, siapa yang bisa puasa sunat 10 Asyura minal Muharram, dari bulan Muharram, a'tahullahu ta'ala sab'a asyra alafil malak, diberikan pahala 10.000 ibadahnya malaikat. 10.000 Pak. Malaikat itu kalau Allah berdiri aja udah gitu. Ruku aja. Sujud aja. Istighfar aja. Ini kerjanya begitu itu. Oh nggak begitu. Memang malaikat tidak dikasih nafsu, dikasih apa? Iman doang. Pernah ditanya, sampean nih bahasa halus, kok berdiri ruku tasbih digini usah apa? Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadahku tentu karena Allah Pak ya, akan diberikan kepada umatku tuh Pak. Satu di antaranya umatku yang mengerjakan ibadah puasa tanggal 10 Muharram, insya Allah. Udah niat aja deh, ya Pak ya. Wah puasa aja, lemes, tidur, lemes lagi tidur, nggak kuat. Ya apa boleh kuat? Tapi kalau menurut saya, sebetulnya kita kuat ini perut ini Pak. Kadang-kadang Pak, ya udah dilus-lus aja deh, ya Allah benar. Makanya sebelum tanggal 10 minggu mulai sekarang, mulai besok belajar nunda sarapan. Ya Pak ya. Biasanya sarapan jam 7, ganti jam 9, besok lagi jam 10 atau jam 12. Masa hari Minggu nggak bisa? Ya. Memang Pak puasa sunnah itu Masya Allah ya berat. Karena sekitar kita tidak pada puasa, tapi iman, taat dan sebagainya. Diterangkan suatu hari pas tanggal 10 Muharram, Nabi keluar rumah. Saat itu di kota Madinah. Kota Madinah saat itu biasanya sebenarnya ramai kok sepi. Nanya kenapa? Nabi, ini adalah hari nabi-nabiku selamat, kata orang Yahudi. Kemudian ikut prihatin bahwanya orang-orang dahulu pada Allah hancurkan, barangkali begitu itulah. Makanya ya saya nggak keluar menghormat mereka, saya melakukan ibadah puasa. Tuh orang yang bukan Islam puasa. Akhirnya pada Nabi mengatakan, saya seakan-akan lebih berhak ya melakukan puasa. Mengingat siapa? Musa selamat, Nabi Ibrahim selamat. Dari siapa Pak? Selamat dari apa Pak? Pembakaran, ya kan ya? Dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Yunus selamat, dimakan oleh Nabi Nuh. Oh, Nabi sebegitu. Kemudian dilanjut, wa man shoma yauma Muharram Asyura min Muharram, siapa yang bisa puasa pada tanggal 10 Muharram, aqta sawaba asyra alafi hajjin wa mu'tamarin, tuh Pak, diberikan pahala 10.000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang mabrur. 10.000 Pak, orang haji umroh itu diberikan ya pada orang-orang yang bisa puasa tanggal 10 Asyura tanpa orang haji tersebut. Jadi kalau begitu, kalau besok puasa ya insya Allah kita mendapatkan pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Tuh Pak, meskipun kita nggak haji, berarti dengan puasa akan kita melaksanakan ibadah haji. Apalagi yang sudah haji, apalagi yang sudah umroh bos. Udah deh, saya nggak tahu berapa tuh pahalanya. Bahkan
wa asyra alafi syahidin, dan diberikan kepadanya seperti pahala 10.000 orang yang mati meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang syahid tidak ada balasan kecuali surga Allah. 3 yang ditunjukkan di hadis ini. Pertama, ibadahnya malaikat. Yang kedua apa tadi? Ibadahnya haji yang dan umroh. Yang ketiga, ibadahnya orang yang berperang fisabilillah mati syahid. Ya wajar lah, karena puasa itu berat. Sebetulnya kadang-kadang bapak puasa itu bukan masalah berat menjaga mulut, berat menjaga mata, benar gak Pak ya? Berat menjaga kuping ini loh. Inilah sumber-sumber yang gak bikin kuat, gak kuat itu tuh. Mulut kita sekata-kata bikin kita gak kuat, mata kita sepandang-pandang ngelihat yang gak boleh dilihat, gak kuat. Kalau orang kadang-kadang orang puasa di masjid aja dikir ngaji, kadang-kadang hanya minum seteguk, kadang-kadang 1 kurma udah kuat. Satu amalan 10 Asyura. Yang kedua, nah ini mungkin sudah diamalin. Waman masaha yadahu ala raqsa yatimin yauma Asyura. Siapa yang usap, siapa yang nyayangin, siapa yang memberi, ya, mengusap ya, kepala anak yatim di tanggal 10, maknanya luas Pak ya, bukan usap dua tuh, mengusap menu kasih sayang, supaya mantep sayang lagi, diberi hadiah, dikasih jajan, dikasih duit. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan. Di sini kapan Pak Ustaz? Antar malam. Alhamdulillah. Rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Maka baginya memperoleh pahala, memperoleh kemuliaan, ya, sebanyak rambut anak yatim. Siapa yang bisa ngitung rambut? Kagak bisa. Kita hitung apa? Gak ada pekerjaan. Ya. Benar apa enggak? Konon rambut anak yatim itu lebih tebal Bapak daripada gak yatim. Benar apa enggak? Ya ada yang katanya kebanyakan, makanya Bapak perhatikan itu. Artinya apa? Semakin kita sayangin, semakin kita santungin dan benar, semakin banyak kita dapatkan. Insya Allah. Kalau nggak bisa ya patungan, kalau nggak bisa ya kolektif, kalau yang nggak bisa apalagi Bapak ya nitip, kalau nggak bisa masukin keropak yatim, kan ada kan begitu itu Pak, mau kita masukin keropak, kalau mampu mah ngasihin amplop, ya Pak ya, amplop ya dikasihin begitu, ya mudah-mudahan ya kita berdoa mudah-mudahan ya Allah diberikan rezeki. Ayo sama kita niat aja sudah pahala, apalagi niatnya dilaksanakan. 2, 3 amalan berikutnya. Wa man fatara mu'minan lailata Asyura. Siapa yang ngasih bukaan orang yang puasa malam Asyura. Berarti kalau besok itu malam Asyura itu berapa Bapak? Malam-malamnya Asyura atau gimana malam Asyura? Berarti tanggal Sabtu malam Minggu. Kan Sabtunya puasa itu. Ataupun termasuk itu 10 Asyura itu maghribnya berarti malam Senin. Ngasih bukaan. Sini ngasih widang. Kasih kurma. Ngasih kolak. Ngasih apa? Kalau berarti seumpamanya melapor Pak Ustadz saya puasa di sini nyediain. Nah, insya Allah kalau di sini udah laporan ya Pak ya, insya Allah Pak Kari pengurus Pak ya, insya Allah akan dijabari, insya Allah diakumulir, insya Allah ini. Yuk bisa buka bersama kayak buka bulan Ramadan.
Ya kalau malu nanti malu masa diunjuk dia di rumah dikirimin ataupun apa atau tetangganya. Apa pahala yang ia dapatkan? Faka'annama aftara inda jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka seperti memperoleh pahala umat Muhammad sedunia yang sedang puasa. Umat Muhammad seumpamanya sedunia ini pas tanggal 10 Asyura pada puasa. Nah itulah pahala yang dia dapatkan, ya, orang yang memberikan bukaan orang-orang yang puasa tanggal 10. Bahkan fa'ashba'a butunahum, bahkan bisa mengenyangkan, ya, perut-perut, ya, umat Muhammad yang puasa sebanyak-banyaknya. Masya Allah, ya, insya Allah, ya. Kadang-kadang ini jarang mungkin saya lihat gitu, ya, jarang. Kemudian berikutnya pahala yang disampaikan, man wassa'a, siapa-siapa yang memberikan belanja lebih, iyaluhu wa ahlahu, ahlinya dan keluarganya, yauma Asyura, pada tanggal 10. Jadi seumpamanya itu hari Sabtu nih, kasih uang belanja, masak, ya, keluarga, seakan-akan malam itu atau hari itu lebaran. Biasanya lebaran gitu kan Bapak ya, makannya enak, ya Pak ya, bikin rendang, bikin opor, terus pokoknya makan enak. Ataupun dikasih duit sehingga para istri itu membelanjakan. Kalau istri itu ke pasar, duitnya banyak itu seneng, kepengen ini bisa. Apa yang ia peroleh? Dia katakan wassa'allahu, Allah akan memberikan kegampangan, kemudahan, sairul sanati, selama setahun itu dimudahkan rezekinya Pak. Itu keluarga. Bagaimana bisa ngasih orang? Siapa yang nggak kepengen Pak ya? Setahun kita ini gampang cari rezeki, gampang mendapatkan harta, mudah dapatkan apa-apa begitu. Nah, otomatis kalau kita kerja sering dapat fee, sering dapat bonus, sering dapat apa lagi? Nah, kita bawa pulang, kita kasihkan ke istri, pasti istrinya seneng. Ngelihat istri seneng, kita akan seneng. Ya. Nah, itu Bapak. Saya tidak mengatakan harus rasakan aja Pak. Mumpung ini masih belum ada rasakan. Umpamanya belanjanya biasanya 50, pas hari itu kasih 100. Para istri seneng. Bahkan ditarik, kok tuh iya ini mau lebaran tanggal 10 Asyura. Saya menyenangkan. Akan mau belanja apa? Istri begitu, tapi kalau dikasih duit 20.000, 25.000, ya, kita mah diem. Istri juga bingung beli apa tuh segini. Kadang-kadang begitu Pak ya. Mudah-mudahan kita didapatkan, ya, kemudahan. Terakhir, as-shadaqatu minhu bidirhamin, siapa orang yang bisa sedekah, ya, pada malam pada hari tanggal 10 Asyura, katakanlah 1 dirham, katakanlah 10.000, maka bisa ati ala dirhamin, diberikan 10.000 dirham. Ya, berarti sama dengan sedekah kepada anak yatim Pak ya, seperti sedekah kepada orang yang ngasih buka. Jadi sama dengan seperti apa? Memberikan kepada keluarga. Mudah-mudahan. Dan
masih saja banyak amal. Paling nggak bisa kalau umpamanya nggak bisa puasa, nggak bisa nyantumin anak yatim, nggak bisa ngasih bukaan, nggak bisa, kemudian ngasih keluarga nggak bisa, kemudian saudara nggak bisa, kata ulama-ulama banyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah. Saya katakan, saya rasakan aja deh. Tentu Bapak, puasa bukan supaya begini-begini, ngasih anak yatim supaya begini-begini, ngasih bukan nyatanya begini-gini, kemudian tapi semuanya lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi, biar Allah yang ngatur. Kita nggak usah ngatur, Allah yang ngatur, pasti tepat. Terus kalau kok ini belum dapat, sabar. Mungkin belum dikasih di dunia, tapi di akhirat. Saya selalu mengatakan mudah-mudahan kita masuk surga bersama keluarga. Ya Allah, itu ya di dalam Yasin itu disebutkan itu ya alal araiki muttaqiun bersama keluarga. Ya Allah, nikmat banget masuk surga sama keluarga ya Pak ya. Demikian pagi hari ini yang bisa saya mengerti. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.